ini apa jenis sensor itu kita sebar gitu ya, kita mewakili ya. Jadi nanti dari sana ke sini kita bagi dua, di blok, dua blok ya, blok 1, blok 2. Jadi nanti sensor 1 itu mewakili blok 1 ya, yang itu mewakili blok 2, yang itu mewakili blok 3. Ya, jadi nanti kita atur simulasi letaknya. Jadi tiap 2 minggu sekali nanti kita pindah tempat gitu. Jadi kayak semacam di sebar gitu. 2 minggu di sini. Nah, kalau sawah itu minimal diambil 1 meter dari ini, dari galengannya gitu ya. Pematangnya. Terus ya? Enggak apa, agak sini enggak apa. Atau pakai itu aja enggak apa, biar ini bisnya aja apa? Pakai yang itu aja, Mas. Ini dilepas saja. Nah, biar satu saat ini pakai. Dilepas saja nih. Alat apa? Alat bantu ya, alat bantu dimasukkan dulu, baru nanti maksudnya masuk kedalaman sekitar 20 sampai 30 ya. Iya, Oke. pakai ini. Kalau 25, 30 sini. 30 aja ya, karena ini sawah. Kalau sawah 30. Nah, 25, Mas. dan nanti kalau pas membajak dicabut dulu nggak apa-apa Pak ya. Cabut dulu. Nah, kalau pas besok Bapak kan masih teremen 3 ya. Nah, besok sudah boleh. EC1, 2, 3. Hitam isi 2, hijau isi 3. Ya. Terus EC1 zona sana Mas ya. EC1 zona 1, EC2 zona 2, EC3 zona 3. Terus ya, sinyalnya biar kelihatan. Kenapa? Ya, kita sedang memasang sensor ya. Ini kemarin sudah kita perbaiki, sudah bagus lagi. Sensor ini bagian dari kelengkapan smart digital farming ya, untuk mengukur presisi kesuburan ya. Oke, ini Pak Arif sudah bisa memasangnya ya? Ya. Sudah ya, oke silakan ya. Oke, ini Mas Budi bagian dari teknisi kami Smart Farm di ANSA ya, yang akan mendampingi beliau dalam rangka melakukan monitoring melalui Smart Farm digital. Jadi bisa kita monitor melalui HP setiap saat, walaupun juga secara manual kita juga punya alatnya untuk mengontrol kesuburan. Nah, jadi kesuburannya kita atur mulai dari angka 200 naik menjadi 300, 400 ribu sampai nanti di titik tertinggi yaitu di 2000 saat mulai padi mulai hamil atau mulai bunting ya. Oke, itu jadi tugasnya Pak Arif nanti adalah mengawal agar tanah itu mencapai di angka 2000. Dengan apa kawalannya? Yaitu dengan sensor-sensor yang kita pasang 3 buah menyebar di sawahnya beliau. Oke, selamat dipasang Pak ya. Oke, ini dipasang di kedalaman berapa Pak Arif? Mana ya? Ini aman dari air ya Pak ya? Aman ya, ya. Jangan sampai kemarin itu kan agak kena air ya. Sekarang pastikan air sudah standar. Kalau naik pun
pada angka yang aman itu ya. Sekarang setelah kita menanam Pak, kita sudah bisa melihat atau menentukan Tinggi airnya. airnya. Oke, jadi Yang tinggi air kemarin itu maksimal. waktu Oh, percobaan itu belum. belum. Oke. Sekarang tinggi airnya maksimal. Iya. Jadi ini sudah aman ya. Ya. Oke Pak ya, silakan dipasang Pak. Nah, Pak Arif sekarang dikasih keterangan Pak, cara memasukkan Pak dimasukkan dulu tadi. Jadi untuk memasukkan alat sensor ini kita pakai kayu untuk memberikan lubang sehingga Sensor. memudahkan untuk menancap alat sensor ini. Oke. Ya. Pak, jadi kedalaman itu sudah aman ya Pak ya dari ketinggian air ya Pak ya? Aman. Oke, siap, mantap. Jadi bisa kita optimalkan. Oke, ya Pak. Modoke, Kecamatan Lambayan. Kukupa itu Pak? Nah, kalau oh iya. Tapi ini kelompok taninya itu ya. Oh, bukan ya. Oke. Ini ada Kukupa ya. Ya, oke. Salam total organik ya. Oke. Kita berada di kelompok tani apa namanya Pak? Bosowa ya, kelompok tani Bosowa. Bosowa Mondoke. Bosowa Mondoke ya, karena di desa Mondoke Pak ya. Bosowa Mondoke di daerah Mokupa. Ini masuk Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara ya. Jadi ini Bapak kita kawal ya secara ketat untuk memberi contoh yang benar tentang demplot padi organik di Mokupa atau di Kolaka Timur ya. Jadi umur tanaman hari ini sudah 22 hari ya, 22 hari. Ini alhamdulillah sudah menunjukkan hasilnya ya. Beliau-beliau ini kita kawal setelah beliau melakukan experience sendiri ya, uji coba sendiri, yaitu dengan menyemprot urin saja, nah, dengan biofarm saja sebelumnya. Jadi sebelumnya ini beliau menanam dengan urin saja dan hasilnya juga luar biasa. Nanti akan sedikit cerita ya. Jadi hari ini betul-betul yang kita kawal adalah dengan tanaman total organik. Ini kita sudah ambil contohnya ya, kita perbandingkan. Jadi ini yang kita ambil dari Pak Arif ya, ada dua. Ini adalah total organik yang gunakan bokasi dan biofarm. Ini gunakan urin saja. Jadi ada dua pembanding ya. Di sini adalah lengkap bokasi dan biofarm. Yang sebelah sana adalah dengan urin saja. Nah, coba nanti tolong di yang sini. Nah, oke. Ya, oke ya. Itu ini saja. Tapi hasilnya bisa sama-sama bagus sih sebenarnya, tapi tetap beda ya Pak ya. Oke, beda. Jadi sekarang Bapak sudah tahu urin saja kemarin sudah katanya sudah lebih bagus dari kimia ya katanya ini. Tapi sekarang dengan super bokasi ini hasilnya jauh lebih dari lebih jauh bagus dari timbang urin saja. Ini selalu juga hasilnya bagus. Ini Bapak lihat akarnya ya. Kalau akarnya jelas di sini yang organik ini lebih panjang dan lebih tebal. Yang dengan urin saja hanya pendek ya. Nah ini juga kita buktikan dengan kimia. Ya ini juga kita ambil. Kimia ini ditanam memang sudah 10 hari ya. 10 hari lebih cepat atau 15 hari lah kurang lebih. Ya ternyata juga sama. Akarnya juga lebih bagus yang dengan total organik ya. Karena ini memang sudah lama agak besar.
tapi akarnya dia tetap nggak kalah. Yang organik tetap lebih panjang. Ya, walaupun daunnya mungkin kita kalah ya memang kita terlambat 2 hari. Tapi insya Allah di hari ke 30 akan nyusul Pak, sama nanti insya Allah. Karena ini akarnya panjang ya, akarnya panjang, dia nanti akan cepat naik ya. Jadi ini kita punya 3 perbedaan antara urin saja, super bokasi sama urin lengkap, dan ini pupuk kimia. Pak Arif sedikit, ini beliau ketua kelompoknya Mokupa, cerita tentang pengalaman Pak Arif membandingkan dulu dengan urin saja ini, ya. Urin saja dengan kimia waktu dulu bagaimana ceritanya dulu? Jadi saya selama mengolah sawah seluas setengah hektar, tadinya saya contoh dengan teman yang menggunakan urin saja. Jadi hasilnya seperti ini. Dengan urin saja Pak ya? Dengan urin saja tanpa pupuk super bokasi. Setelah musim tanam ini, saya menggunakan pupuk super bokasi, itu pun masih belum maksimal, baru sekitar 3 ton dalam luas setengah hektar yang seharusnya minimal 5 ton, sehingga kami dapatkan tanaman padi yang seperti ini. Artinya alhamdulillah walaupun belum maksimal, akan tetapi sudah memperlihatkan perbedaan yang cukup. Jadi sehingga kami bisa mengambil kesimpulan bahwa keberhasilan petani organik itu tergantung dari SOP yang sudah ditetapkan. Ketika sudah kita ikuti SOP, insya Allah kita bisa menghasilkan padi sesuai dengan keinginan. Dibandingkan dengan pupuk kimia Pak, ini dua-duanya. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan pupuk kimia ini, kami sudah beda 10 hari, namun kami punya akar tanaman yang lebih panjang dan lebih lebat. Dalam hal ini lebih banyak dibanding dengan padi yang sudah berumur 10 hari lebih dari tanaman saya, tapi akarnya sudah kalah dengan pupuk yang super bokasi. Ya. Jadi Bapak yakin ya dengan 2 percobaan, hanya urin saja dan dengan bokasi, dua-duanya hasilnya lebih bagus daripada kimia ya. Jadi setelah saya mengamati tanaman saya selama 4 kali menanam padi di lokasi yang sama, saya sudah bisa membandingkan, jelas perbandingannya lebih bagus yang memakai super bokasi dibanding yang hanya memakai biofarm saja. Dan itu lebih bagus dengan pupuk kimia ya, lebih bagus juga daripada pupuk kimia ya ini ya tadi ya. Apalagi perbandingannya dengan pupuk kimia. Jadi saya berkesimpulan bahwa pada kesempatan ini setelah kita dapatkan ilmunya, segeralah kita beralih kepada tanaman organik. Oke, lanjut Pak. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak, ini memang sudah kita kawal, namun karena ini demplot pertama, kebutuhan pupuknya belum maksimal ya, harusnya 5 ton, dia masih 3 ton ya. Jadi ini kita masih punya kesempatan waktu 1,5 bulan Pak, masa vegetatif. Artinya kalau sudah 1,5 bulan nanti merkata itu memang dia sudah stagnan, tapi masih sebelum itu 1,5 bulan ini kita nanti genjot Pak ya. Tetap kalau ini demplotnya BI, maka kebutuhan 5 ton harus dipenuhi. Jadi mau tidak mau kita harus cari 1 ton lagi. Kalau Bapak sudah punya 1 ton, 1 ton ini 2 ton lagi ya minimal. Syukur-syukur lebih. Jadi hari ini kalau bisa kita masih di sini, kita masukkan 2 ton atau 3 ton supaya nanti tanahnya naik ya, plus penyemprotan urinnya 5 hari sekali ya. Insya Allah tanah yang tadinya hanya di 700, 600, insya Allah akan menjadi 1000. Karena nanti perjuangan Bapak masuk ke Perkata itu tanah harus di 2000. Nah insya Allah padi akan bisa bagus. Kalau Bapak melihat seperti ini Pak,
situasi seperti ini, kira-kira hasilnya berapa kali sebelum menggunakan teknologi MA11 Pak? Dari ini aja, dari kondisi yang apa adanya dulu aja. Kalau saya lihat ini kondisinya, mungkin saya berharap bisa menjadi 2 kali lipat, bahkan sampai 3 kali lipat. Oke ya, dengan kondisi ini ya. Iya. Oke, saya kira ini dari sisi akarnya saja Pak ya, bisa 2 kali ya. Artinya dia kalau dari sisi akarnya saja bisa panjangnya ini 2 kali, otomatis hasilnya pun relevan 2 kali ya. Menurut pengalaman kami di seluruh Indonesia, akar ini yang bisa menentukan. Kalau akarnya bisa 2-3 kali, hasilnya nanti bisa 2-3 kali gitu Pak ya. Insya Allah gitu. Jadi ini masih kita maksimal lagi. Dan ini perlu tahu, ini adalah satu contoh padi organik cluster yang menggunakan smart farm ya. Kita sudah pasangi smart farm, nanti akan kita jelaskan. Jadi kontrol kesuburan sekarang akan kita bantu dengan informasi real time, yaitu dengan informasi parameter hara kesuburan yang bisa kita monitor dimanapun, kapanpun ya, tiap detik, tiap jam dan seterusnya ya. Oke, susah Pak ya, selamat ya, nanti akan kita kawal terus ya. Jadi nanti perjuangan kita masih kita tingkatkan dari angka 700 menjadi 1000. Oke, sekian, salam total organik. Oke. Jadi bisa nyala Masuk. Tapi Ya enak itu. satu minggu Lihatin aja di sini Harus sama ada. enggak? Soal selisih angka sedikit sih enggak Pira masalah. Mas? Udah masuk Mas? isi satu biru 37. Ada siangnya Ren. Kamu internet ya? Internet. Belum bisa tipu. 377 belum. Ini baru data tadi. Nah, ini udah mulai ini. Bentar. Nah, ya pelan-pelan Mas, nggak biar. 3, 4 ya. Nah, udah mulai. 3. Oke ya, ini adalah satu alat microcontroller untuk mengontrol parameter hara yang ada di sawahnya Pak Arif ya. Oke, jadi itu sawahnya yang di bawah sana. Ini kita pasangi sensor ya, sudah kita pasangi sensor 1 bulan yang lalu, memang ada sedikit trouble. Hari ini sudah kita perbaiki, sudah oke. Jadi sensor ini akan mengawal nilai hara tanah tadi ya. Di mana masa-masa sekarang itu tanah itu harus di angka 1000. Nah, sehingga sensor tadi akan bisa kita kontrol melalui HP ya. Berapa ya? Kita pasangi 3. Di sini ada 3 sensor. Nah, kalau nanti sensor tadi mengatakan angkanya di bawah 1000, ya berarti harus kita genjot ya gitu. Jadi hari ini memang kita akan spray pupuk lagi karena dia masih 700 ya. Jadi akan kita genjot bisa mencapai 1000, dan itu pun masih kurang. Masa vegetatif nanti angkanya harus di angka 2000 ya, karena nanti masa generatif tadi itu perlu hari yang lebih tinggi 2000. Dengan jalan kita semprot dengan biofarm lah. Kontrol daripada hara tanah itu bisa kita lakukan melalui microcontroller. Ini ada wifi-nya, kita bisa monitor dimanapun. Nah, ini adalah kelebihan yang ada di Mokupas ini. Walaupun ini percontohan, namun sifatnya lebih bersifat informatif ya, bahwa namanya pertanian bisa kita kontrol haranya yang kita ciptakan melalui digital manual seperti harameter, dan juga dengan digital real time. Ini insya Allah petani-petani sini sudah kita kenalkan bagaimana dia selangkah lebih maju lagi, semakin presisi ya. Kalau pupuknya sudah di angka 1000 berarti sudah tidak tambah, kalau kurang berarti kita tambah. Oke. 3. Oke ya, kita berada di Mokupa tadi. Ini ada seperangkat panel ya, tiangnya disertai dengan microcontroller. Ini adalah programnya Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara yang dikawal oleh Pak Asman, beliau sebagai konsultannya.
beliau sudah mengawal petani ini sejak awal ya, sejak dia sebelum ini dipasang dia mengawal bereksperimen tentang apa saja ya, ada petani bawang, ada petani padi, ada petani kakao dan seterusnya. Nah, kebetulan hari ini dipilih petani padi untuk diterapkan smart farm ya. Nah, ini mungkin kita akan dengar strategi Pak Asman untuk mengawal demplot-demplot ini dikenakan dengan smart farm. Silakan Pak Asman. Konsultan. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Ya, terima kasih nih, Pak. Jadi teknologi smart farming ini dalam rangka mendukung hasil-hasil demplot sebelumnya yang belum presisi secara digital. Pada saat ini KPP Bank Indonesia Provinsi Tenggara sedang melaksanakan teknologi digital farming ini untuk lebih mendukung lagi sistem pertanian terukur yang sebelumnya telah kita laksanakan secara digital manual. Nah, harapannya dengan sistem ini maka standar operasional prosedur tentang budidaya secara total organik benar-benar bisa terukur dan diimplementasikan oleh petani secara baik dan benar. Jadi kunci baik dan benar ini yang menjadi acuan kami dalam rangka melahirkan satu standar prosedur terkait teknis budidaya yang akan direplikasi oleh petani-petani di luar demplot dan di luar kawasan program. Nah, harapannya kalau ini bisa berhasil dengan target kita yang maksimal, maka teknis budidaya ini akan didiseminasikan kepada para pihak terkait sehingga para pengambil kebijakan khususnya dari pemerintah daerah dapat mengembangkan satu konsep pembangunan pertanian secara terukur, total organik dan bisa berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, terkait demplot yang dikembangkan oleh Bank Indonesia, sebagai pionir, memang Bank Indonesia Sulawesi Tenggara mendorong kelembagaan. Jadi kelembagaan petani selaku pengelola demplot. Nah, harapannya ilmu pengetahuan yang diperoleh dari demplot dapat direkam, tercatat secara baik di kelembagaan, dan kelembagaan ini akan menjadi pionir dalam rangka mendorong replikasi teknologi ini. Saya kira itu yang menjadi harapan Bank Indonesia. Mudah-mudahan demplot kali ini bisa terwujud dan alhamdulillah di usia tanaman yang masih 22 hari setelah tanam itu sudah menunjukkan pertumbuhan yang biasa, indikasi yang baik. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita capai. Paling tidak target kita di angka 10 ton per hektar. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini juga smart farm ini, digital informasi ini juga sebagai pendukung kelembagaan Pak ya. Jadi data-data ini merekod ya. Di tiap detik, tiap jam dia merekod, ada data jam-jaman, ada data detik, ada data menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan. Jadi satu demplot itu ada riwayatnya, riwayat peningkatan hariannya. Jadi ini riwayat tadi akan menjadi blueprint untuk mendukung pengembangan di lainnya Pak ya. Dengan data rekod tadi itu menjadi riwayat suatu demplot. Nah, ini luar biasa. Jadi presisi itu bisa kita monitor ya, baik saat ini maupun yang akan datang untuk suatu pengembangan ya. Dan strateginya Pak Asman saya kira jelas ya. Tadi sebelum diterapkan ke smart farm, Pak Asman memperkuat standar 5 standar total organik dulu Pak ya berarti ya. Jadi petani dikuatkan dulu ya Pak ya. Iya. Jadi mulai dari pengelolaan kandang. Kandang. Bagaimana menghasilkan limbah yang Bagus, sesuai dengan yang distandarisasi. Ya. Nah, setelah itu bagaimana mengelola tanah limbahnya tadi, limbah untuk diproses menjadi pupuk organik dengan standarisasi terukur. Nah, setelah itu bagaimana mengolah tanah, bagaimana melaksanakan penanaman dan bagaimana melakukan pemeliharaan dan pasca panen. Jadi nanti secara terukur semua tercatat dengan baik di kelembagaan. Nah, inilah yang akan menjadi landing model yang bisa kita diseminasikan kepada para pihak terkait, khususnya pengambil kebijakan. Sehingga suatu saat model-model yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bisa direplikasi baik secara langsung oleh petani maupun pemerintah daerah khususnya pengambil kebijakan. Oke, sebagai landing model ya, jelas. Beliau sebelum menerapkan smart farm di suatu petani dikuatkan dulu 5 aspeknya, yaitu aspek pengolahan limbahnya, aspek proses limbahnya menjadi super vokasi, aspek kesehatan tanah yaitu olah tanah ya, di mana di situ 1 gramnya harus terisi 100 juta mikroba. Terus aspek kesuburannya masa vegetatif maupun generatif sampai pasca panen. Nah, ini luar biasa. Jadi penggunaan smart farm tidak sia-sia karena ilmunya sudah ada dulu. Jangan sampai nanti petani itu hanya memasang smart farm berharap padinya bagus, nggak bisa ya. Ini hanya alat saja, alat kontrol. Jadi
tidak ada manfaatnya kalau ilmunya tidak dipahami dulu. Ya, strategi di Sulawesi Tenggara jelas ilmunya dulu, paham 5 standar tadi, baru ke smart farm. Oke, sukses Pak Mungkin Ahmad ada ya. satu lagi. Oke, silakan Pak. Ini menyangkut implementasi teknologi. Jadi satu lokasi program Oke, itu ya. kami fokuskan satu digital farming ya dengan teknologi ini, tapi didukung dengan alat ukur yang lain Oh, iya. untuk manual, Manual, oh. sehingga demplot ini bisa direplikasi secara langsung oleh Oke, ya betul. oleh petani yang lain Ya. dengan menggunakan Ilmu kita yang alat kemarin ya, Iya. yang kita buat yaitu digital manual yang sudah biasa yang sudah biasa kita pakai ya. Ya, saya kira digital manual tuh. Saya kira ada ini ya. Ini ya. Jadi petani dasarnya 5 dasar tadi sudah tahu. Pengolahan ini sudah biasa, baru ke smart farm. Tapi ini tetap berlaku karena juga untuk kontrol juga ya. Walaupun ini juga ada alat, kali ini nggak bisa nyimpan, ini data ini bisa tersimpan. Ya, luar biasa. Kira-kira panen dalam 10 tahun Pak ya? Ini ya Pak ya, Insya Allah 2 kali ya. kalau dilihat dari Oke. perkembangan, insya Allah Ya, mudah-mudahan targetnya bisa. itu ini ada perubahan yang luar biasa di daerah Sulawesi Tenggara ya, atau di Mokupa atau di Kolaka Timur. Ini menjadi suatu perubahan suatu paradigma pertanian akan ke depan Pak. Yang namanya organik itu lebih bagus dari pertanian sintetis. Karena apa? Di sini kita ada kata kuncinya memuliakan tanah. Insya Allah alam pun juga akan memuliakan kita. Oke ya, sukses. Seluruh kawasan ini Ya. dikelola oleh Kelembagaan Petani Oke. untuk mengembangkan Taman Edukasi Oh. Pertanian Total Organik. Ini akan dijadikan taman edukasi. Iya. Wah, luar Dan biasa. dikelola oleh kelembagaan. Oke, jadi ini akan menjadi Teknopark ya. Jadi Iya, suatu Teknopark. taman edukasi teknologi park. Jadi taman teknologi, taman edukasi, bukan dengan total organik ya. Saya kira ini luar biasa. Nah, ini ada green belt-nya ya, ada green belt-nya, ada windbreaker-nya, pemecah angin, ada hutannya, ada airnya, ada catchment area. Di sini ada airnya tertampung di sini mencerap sana. Terus air ini dibawa ke sini Mas, ke sawah sini Mas. Nah, ini luar biasa. Ini adalah suatu sistem hidrologi cycle yang lengkap ya. Nggak salah kalau ini kita jadikan teknopark atau taman total organik ya. Ini mungkin satu-satunya dari pertama kali di Indonesia Pak. Kalau ini betul-betul akan jadi taman total organik edukasi, taman edukasi total organik atau total organik teknopark ya. Sukses Pak ya. Semoga akan berhasil. Salam total organik ya. Oke. Total Nusantara. Salam total organik ya. Kita berada di Desa Mokupa ya, Kabupaten Kolaka Timur. Kita berada di salah satu demplot ya, demplot yang luar biasa ini. Jadi ini demplot ini kita kerjakan ya selama beberapa bulan ini. Kita lihat di sana ya, hamparan ini. Ya, ini ada 3 kondisi ya. Jadi yang sebelah petak yang paling ujung sana, lalu 2 sana, yang sebelah kiri ya, ini adalah demplot total organik, semua total organik. Hanya pelakuannya agak beda. Yang sebelah paling kiri sana, 2 petak sana, itu menggunakan superbokasi, menggunakan biofarm lengkap ya. Jadi pupuk dasarnya ada, terus pupuk cairnya juga ada lengkap ya. Sedangkan yang di sini petak yang sebelah kanan ini hanya menggunakan biofarm urin saja. Nah ini jadi ini memang ada 2 perlakuan ya masyarakat. Bagaimana dia mencoba dengan pupuk lengkap, pupuk dasar dan pupuk cairnya. Dengan di sini pupuk biofarm saja. Akan kita lihat semua kondisi ya nanti, baik itu mulai akarnya, mulai daunnya, termasuk malainya. Hari ini juga sudah mulai sudah mulai generatif ya, masuk ke generatif. Dan insya Allah tanggal 24 nanti tanggal 24 Mei ya, setelah lebaran kita akan panen ya. Ini luar biasa, diperkirakan ini meningkat dari sekitar 54 ya, 45 menjadi insya Allah di atas 10 ton per hektar ya, sudah kita prediksi. Hari ini kita akan pasang patok-patok supaya nanti saat pengubinan kita sudah siap. Oke, mari kita menuju ke lokasi.
Oke ya. Ini kita sudah berada di dua kondisi total organik ya. Jadi ini kita lihat ya, yang sebelah ini, sebelah kanan saya ya, ini adalah pelakuan dengan SOP penuh ya. Jadi mulai treatmentnya penuh, terus pupuknya dasar juga penuh ya, pupuk dasar dan biofarm ya. Yang ini kita lihat ulirnya juga kelihatan bagus ya, artinya dia sudah mulai malainya sudah mulai terisi penuh dan sudah mulai merunduk. Berarti sudah ada pengisian daripada tepung sari isi daripada padinya, ada pengisian, ada generasinya sudah berjalan bagus, jadi sudah merunduk. Sedangkan yang sini juga bagus ya, ini hanya dengan urin saja. Nah ini juga ya, memang ini mungkin saya perkirakan hasilnya separuhnya atau mungkin lebih, tapi artinya ini juga total organik namun dengan biofarm saja pelakuannya ya. Jadi ini juga bagian dari pembuktian bahwa ketika sulit, misalnya suatu saat kita kesulitan pupuk dasar, kita pun masih bisa menggunakan biofarm atau urin saja. Nah ini pun menurut petani pengalaman tahun kemarin, sebelum tanam ini hanya dengan biofarm saja itu hasilnya sama dengan pupuk kimia. Nah ini luar biasa. Jadi hanya dengan urin saja hasilnya sama dengan pupuk kimia. Nah ini apalagi dengan bokasi, ini nanti insya Allah di atas 2 kali lipat. Oke, hari ini kita akan mengubin, akan menetapkan pengubinnya di mana, memasang patok untuk menempatkan pengubinan ya. Selain ini kita juga akan menangkatkan, jadi benih-benih yang hari ini kita panen nantinya besok tanggal 24 itu juga selain untuk konsumsi juga untuk indukan daripada tanam. Jadi ini adalah yang tengah itu adalah lengkap ya Pak ya. Yang sebelah ini adalah urin saja, sedangkan yang paling kiri adalah pakai urin ya. Oke, sementara gitu, nanti kita pakai kimia. Oke, nanti kita akan tes semua lagi tentang anatominya Pak ya. Di joglo aja sana. Oke, terima kasih Pak. Oke. Hari ini kita sudah selesai mengubin ya, ada 5 titik peta ubin ya. Hari ini kita sudah menentukan. Kenapa kita tentukan ini? Karena kedatangan kami memastikan ya pada panen ke depan sekitar tanggal 24 Mei itu berjalan dengan baik dengan target yang sudah kita tetapkan, tercapai target lah, walaupun tidak 100% tapi paling tidak sudah hampir mendekati 100%. Nah, kenapa kita tetapkan 5 titik? Karena kita ingin selain kita ubin secara terukur dengan benar, kita juga akan menangkarkan ya. Jadi di titik itulah kita akan menghitung beratnya per petak dan juga akan menangkarkan hasilnya nantinya ya. Kurang lebih kita ambil 100 kilo itu Pak Arif ya. Oke, nanti. Nah, hari ini selain kita sudah melakukan pengubinan, kita juga sudah melakukan analisa awal, itu anatomi ya. Anatomi ini akan berbeda, tadi sudah diambilkan. Ini saya juga akan menerangkan sedikit ya. Jadi ini kita di sini
di bawah BIKBW Sultra itu membuat demplot ya total organik dengan kontrol kimia ya. Jadi di sini ada 3 petak. Yang total organik itu menggunakan SOP penuh ya, dan SOP yang tidak penuh ya. Penuh itu artinya kita menggunakan SOP standar baku, yaitu dengan pupuk dasar dan biofarm. Sedangkan yang tidak penuh hanya khusus dengan biofarm saja. Terus sebagai kontrol kita gunakan tanaman konvensional ya, pupuk kimia. Nah, ini kita buktikan. Jadi ini saya buktikan saja. Nah, ini Mas Arif pegang sini, Bapak pegang sini Pak. Nah, oke. Ya, maaf ini ya gini pegang. Oke. Jadi ini agak dikit gini Mak. Nah, biar enak. Agak gini Mas ya, perbandingan sama nih. Oke. Tingginya sama ya. Nah, ini enggak dibuka. Nah, kelihatan akarnya Pak. Ya. Oke, gini ya. Jadi ini yang tengah ini adalah SOP penuh ya, organik penuh. Di mana di sini pelakuannya sesuai SOP, mulai treatment dan pemberian pupuk dasar dan pemberian biofarm. Di mana harinya kita kontrol ya. Pak Ari kemarin sudah mengontrol secara smart farm dengan digital smart farm. Sudah kita lihat ya. Jadi pernah mencapai di angka 1.600. Oke, walaupun sebenarnya ini juga belum maksimal. Kalau standar kami di 2000. Tadi beliau sudah mengondisikan di 1.600 ya, karena mungkin masalah hujan dan segala macam Bapak ya, terlarut. Nah, ini sudah kelihatan Pak. Ini yang total. Ini yang semi, bukan semi, tapi dengan tidak penuh. Jadi dengan pupuk urin saja, biofarm saja. Nah, ini yang urin saja kayak begini, ini yang penuh. Ya, ini juga kita kontrol dengan pupuk kimia. Nah, ini pupuk kimia. Ini bukan ini ya, ini bukan. Nah, ini pupuk kimia. Jadi terus terang kalau kita amati saja, yang dengan urin saja sudah cukup bagus daripada pupuk kimia. Nah, ini ya Pak ya, sudah. Apalagi yang dengan pupuk lengkap, ini jauh lebih meninggalkan dari pupuk kimia. Ya, jadi ini memang salah satu pembuktian yang faktual, tidak bisa direkayasa. Ya, jadi siapapun tidak bisa mengklaim ini bagus karena apa ya? Dengan akar inilah sebenarnya orisinilitas daripada kondisi tanaman itu dipengaruhi oleh tanah. Semakin tanah beracun, maka akar semakin pendek. Kenapa? Karena akar ini ibarat mulut, itu tidak bisa membuka. Jadi kondisinya asam. Jadi kayak orang sariawan itu, dia kalau mau makan sulit. Nah, dia sehingga pendek terus. Sehingga pertumbuhan sudah. Dengan pertumbuhan pendek, otomatis Bapak tahu, ini asupan klorofilnya juga nggak maksimal. Ini tanaman ini sudah mulai menguning. Dengan tadi sudah ditestimoni Pak Lateng tadi, bahwa bulinya juga leher bulinya pendek, lehernya pendek, terus tidak diisi penuh dan tidak merata, bahkan banyak yang kosong. Nah, beda dengan pupuk organik penuh ya. Jadi ini tiap tadi sudah dianalisa beliau sebagai tetua di sini, lehernya panjang, semua terisi Bapak ya, terisi bulir-bulirnya ini ya, terisi penuh dan lebih berat ya. Jadi ini kelihatan sekali masih hijau. Jadi nanti fenomenanya ketika kita panen, ini kondisinya masih hijau Bapak. Ya, orang akan banyak heran, loh, ini apa sudah waktunya dipanen? Sudah. Ya, kenapa? Karena klorofilnya dia maksimal Bapak. Siapa yang mengisi klorofil adalah dari akar ini. Lah, inilah sebenarnya ini pabrik daripada nutrisi tanaman di sini. Semakin ini panjang, tebal, berarti apa? Tanaman ini punya pabrik cadangan nutrisi yang besar. Jadi walaupun dia panen, dia masih hijau. Otomatis apa? Pemasakannya maksimal. Jadi kalau hijau itu kan klorofil, dia sebagai alat untuk memasak tanaman ini. Jadi dia walaupun sudah tua, pemasakannya tua, sehingga apa? Nanti bulir ini lebih berat. Nah, nanti Bapak bisa buktikan saat panen, kita hitung per bulir, per 10 bulir, per 100 bulir, nanti bisa dibandingkan dengan ini. Jadi akan ketahuan per bulir itu berapa beratnya, akan ketahuan. Ya, itu uji ilmiah yang juga tidak bisa direkayasa. Jadi silahkan diuji sendiri menjadi suatu riset sains ya, karena ini katanya akan dibangun teknopark ya. Saya kira uji itu sampai sedetail itu ya, tidak sekedar hanya nama, tapi ada suatu bukti-bukti terukur yang tercatat, yang terdokumenkan. Ya, itu kalau mau jadi ini sebagai taman organik ya, jadi sehingga orang datang itu informasi ilmu jadi tuntas lengkap ya. Oke, ini sekedar pahaman aja. Jadi disinilah yang membedakan antara kimia sama organik. Kalau kita lihat ujungnya saja di atas, biasanya orang terkecoh. Kenapa? Karena kalau kimia itu begitu sebar urea itu langsung hijau. Nah, itu orang terkecoh, orang seneng. Nah, seneng ya. Soalnya kayak orang di, tapi
hijaunya pun itu bertahan sebentar Pak. Cepat hijau tapi cepat keropos. Nah ini cepat keropos. Tapi kalau yang kimia itu pelan, pasti tapi hijaunya bertahan sampai dia panen. Ya jangan lupa Pak Arif ya, besok tolong Bapak panen dua-duanya. Panen padi sama panen jerami organik. Jadi padi organik sama jerami organik nilainya lebih besar di jerami organik. Nah, itu sudah kita buktikan di mana-mana. Kalau padi organik itu kasarannya 1 hektar tuh untung 10 juta. Tapi kalau Bapak panen jerami organik dikonversi ke daging itu untungnya 20 juta. Ya, jadi ini suatu hal yang tidak pernah dihitung oleh petani manapun. Tapi saya sudah pernah menghitung, terutama binaan-binaan kami di Jawa Timur. Ini kalau dikonversi ke daging ya, harga daging itu nilainya jadi 2 kali padi. Jadi tolong sekali lagi, ini bagian dari memahamkan semua pihak bahwa Bapak panen 2 macam, yaitu jerami organik, padi organik sama jerami organik, bekatul organik sama skam organik itu semuanya nanti akan jadi pakan Pak. Jadi kalau bekatul itu jadi karbohidratnya sapi, kalau jerami jadi serat sama proteinnya. Jadi semuanya jerami sama bekatulnya harus masuk ke sapi. Ya. Sapinya nanti berat badannya akan naik secara jelas. Ya kalau ini Bapak berat badannya nggak jelas, mau naik setahun sekali, 2 tahun sekali. Tapi kalau dengan ini Bapak bisa prediksi 3 bulan harus dilepas. Ya, salam total organik. Ya. Kita berada di kelompok tani sapi ya, ternak sapi yang ini sudah menjadi binaan Bank Indonesia sekitar 2-3 tahun yang lalu. Dan ini saya dan ketua kelompoknya Pak Dirman. Kelompok ini terintegrasi ya dengan padi yang ada di Mokupa. Jadi ini sudah satu bentuk integrasi ya. Beliau sebagai pensupport pupuknya ya. Di sini pupuk organik ini sudah kita bina hampir 3 tahun yang lalu ya, dan sekarang sudah berkembang bagus ya. Pupuk ini sudah menyebar kemana-mana, artinya sudah banyak orang membuktikan tentang kehebatan supervokasi dan kehebatan biofarm. Oke Pak Dirman, sedikit cerita tentang pola kerja Bapak di sini sehingga ini menjadi suatu gambaran tentang bagaimana pentingnya pertanian terintegrasi ya. Bapak ceritakan pola kerjanya, terus keuntungan apa yang didapat, terus bagaimana masa depan pertanian dengan konsep seperti ini menjadi suatu masa depan yang lebih baik ya, daripada kita tergantung dari pupuk kimia yang sebentar lagi juga pupuk kimia akan hilang juga dari subsidi atau peredaran. Silakan Pak Dirman. Oke. Terima kasih Pak. Kenalkan dulu nama saya Pak Dirman, Ketua Lem Desa Tinete. Ya. Kegiatan yang kami lakukan di sini Pak, di terintegrasi ternak dengan padi yang ada termasuk penyedia bahan baku yang ada di Mokupa, padi organik. Di sini kegiatan kami Pak, di setiap hari pagi itu setiap pagi sapi dikasih keluar di lapangan untuk menjemur. Setelah jam 10 dan setelah itu semua kandang dicuci supaya bersih dari kotoran. Setelah itu Pak, jam 10 pagi baru sapi dikasih kembali masuk di kandang. Karena kita sudah perkirakan bahwa hasil dari air cucian, sisa air cucian yang dicuci kandang tadi itu kita sudah perkirakan sudah bersih. Baru kasih kembali masuk kembali sapi. Setelah sapi masuk, itu baru bisa kita kembali pada petinya Pak, karena sudah kita perkirakan bahwa air sisa-sisa cucian itu sudah habis, sudah kering. Jadi kita standar SOP-nya kita tetap perhatikan karena kita tidak mau ada urin tercampur dengan air. Wah, luar biasa. Selanjutnya Pak, jadi tadi sapi punya kesempatan jalan-jalan berapa jam Pak? kalau sapinya Pak kita sampai sekitar setengah 7 keluar, masuknya jam 10 pagi. Oh ya, itu Jadi masa ada- jalan-jalan sapi ya. ya. JJC, jalan-jalan sapi. Oke. Ada tempat-tempat Ya. rekreasinya Pak sapi di luar. 3 jam rekreasi Ya. ya. Oke, bagus ya. Ya kan masuk lagi ya. Supaya tidak jenuh di Bagus ya. kandang. Ah, Baru kita kasih kembali Masuk di ya. kandang. itu pola ini ya, pola pembersihan kandang Pak ya. gitu. Ya. Oke. Terus lanjut Pak. Selanjutnya di sini ada beberapa kegiatan kita pertama kita ambil urinnya, yang kedua kita ambil kotoran padatnya, yang ketiga kita sisa-sisa cucian itu kita jadikan dengan biogas.
Oh ya. Jadi di samping juga ini ada biogas yang biasa kita pakai. Karena dari hasil cucian itu masuk menjadi biogas. Biogas ya. Dan alhamdulillah di sini Pak ada beberapa kabupaten yang sudah mengambil dari kotorannya, baik urin walaupun kotoran padatnya itu sendiri. Karena di sini teman-teman dia sudah saksikan bahwa produk Biofan dengan Bio Super Bokas ini sudah terbukti di tingkat petani, sehingga bukan lagi Pak kami yang menceritakan petani, tapi petani sendiri yang mulai cerita bahwa ini sehingga petani itu langsung sendiri ambil ya. Kira-kira penyebarannya kemana saja dan komoditas apa saja Pak? Orang ini, sahabat Jawa ke daerah kabupaten mana saja? Terus untuk apa saja? Kalau yang selama ini Pak ada Kabupaten Kolaka Timur sendiri, kayak Mukopa macam-macam ya, Tineta sendiri ya. Koltim, ada Konawe Selatan, ada Konawe, karena ada juga beberapa teman di sana yang mulai di bawang merah ya. Horti dengan Nilam Pak. Nilam masuk ya. Ya, karena teman-teman petani banyak juga yang membuktikan di Nilam. Jadi ada juga dari Konawe yang ambil untuk Nilam dan Horti. Kalau di Konsel Pak rata-rata di Horti. Konawe Selatan ya. ya. Konawe Selatan. Kalau di Kolaka Timur ini ada padi, ada Horti, ada di Nilam. Tapi kakao juga Pak ada. Ya. Yang di Pak, kalau di Kolaka Utara kan di sana dikembangkan juga Pak bawang merah. Bawang merah ya. Iya. Ya sambil jalan-jalan Pak, lihat Pak ya. Yuk, mari jalan. Ya, ini sapinya Pak ya. Wah, ini kandangnya sudah bersih Pak ya. Oh, baik ya. Ini Bapak kelihatan beliau punya standar bahwa pembersihan kandang itu sampai kering. Ya, setelah kering betul, di situ tidak ada campuran airnya, baru sapinya masuk. Nah, kenapa masuk? Selain sudah bersih kering, maka urin yang keluar pun sudah tidak tercampur air Pak. Ya, jadi cukup perfect. Beliau itu cukup fokus dalam rangka mengoptimalkan kemurnian daripada urinnya. Jadi sampai sekian ini standarnya sampai kering baru masuk. Ya, ini luar biasa. Ini sapinya. Oke, bagus Pak. Ya. Pak, total ada berapa sapi Pak yang terus bermukim di sini gitu? Kalau di sini Pak untuk sementara 10 Pak, 10 ekor. Pernah dulu sampai lebih 20. Oh, 20 maksimal ya. Oh iya. Terus kira-kira omset dari pupuk itu berapa ton per bulan kira-kira Pak? Kalau kita anukan Pak sekitar ada 2 ton Pak bisa. Oh, 2 ton ya? Oh, lumayan ya. Iya. Kalau urinnya Pak bisa sampai 600 liter. Oh, urin luar biasa ya Pak ya. Ini ngomong-ngomong ini beliau juga selain sebagai kelompok tani, dia juga sebagai ketua pengolahan lab mini produksi emas beras ya. Dia itu sebagai ketua koordinasi produksi mini lab produksi emas beras. Bapak bagaimana Pak pengalaman mengelola mini lab emas beras di Koltim ini yang Bapak untuk sebarkan ke seluruh Sulawesi Pak selama ini berapa? Kalau yang kami proses Pak di sini ada beberapa kabupaten yang pesan termasuk Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konsel, dan termasuk Pak masih Konawe. Oh, Konawe ya sama tadi ya. Iya. Jadi dia selain ambil pupuk juga ambil emas beras juga ya. Kebetulan kita Pak bukan semata-mata untuk jual, tapi bagaimana kita memperkenalkan ke petani bahwa dengan cara hanya membeli starternya saja, kita akan membina di cara